Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jumpa lagi ya di channel Olah Sukmo. Gimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga sehat walafiat ya. Selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini tentang zikir ya. Zikir menajamkan mata batin ya. Jadi zikir itu erat kaitannya ya dengan membersihkan hati ya. Satu itu, kedua melatih fokus kita ya. Fokus kita terhadap apa yang kita baca. Kedua itu. Selanjutnya juga mengartikan ya apa yang kita baca. Sehingga ya orang yang sudah terbiasa dengan zikir ya, itu sudah otomatis ya dia itu bisa fokus ya teman-teman ya. Jadi meditasinya orang muslim ya khususnya ya itu berzikir ya teman-teman ya, berzikir. Jadi tidak harus kita itu duduk bersila menyepi. Maaf teman-teman, nggak enak badan ini ya. Kita duduk bersila menyepi di sebuah tempat ya untuk menemukan keheningan. Tidak seperti itu ya. Justru kita itu dilatih ya setiap 5 waktu ya kita itu berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehabis sholat itu biasanya kan teman-teman itu berzikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Setelah itu biasanya la ilaha illallah ya, dan seterusnya ya teman-teman. Maka dari itu sudah terbiasa ya bagi kaum muslimin itu berzikir ya, sehingga sadar atau tidak disadari ya ketajaman mata batin itu akan ada ya teman-teman. Tinggal porsinya ya, kadang sedikit, kadang besar, kadang banyak, yaitu tergantung seberapa besar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kajian kali ini yaitu tentang zikir ya teman-teman, menajamkan mata batin ya. Afirmasi ya, ini ada sebuah amalan ya yang teman-teman bisa amalkan, bisa diriatoi ya. Kalau teman-teman sudah punya amalan sendiri ya enggak apa-apa, jadi sekedar anggap sekedar informasi ya, informasi dimana apa yang saya sampaikan ini adalah untuk menajamkan mata batin kita ya. Mata batin kita itu erat kaitannya dengan sesuatu yang akan terjadi ya teman-teman ya, sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari ya, ke depannya terhadap diri kita, terhadap orang lain dan sebagainya. Itulah mata batin ya teman-teman. Ya, amalannya ini ya. Ya Allah ya batin, ya Allah ya batin, ya Allah ya zahir ya batin. Nah, ini Asmaul Husna ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat beberapa Asmaul Husna ya yang ada di video saya ya. Nah, itu sudah saya tuliskan juga bacatunnya ya. Di thumbnailnya sudah saya tuliskan apa jatuhnya, sehingga teman-teman bisa menzikirkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini ya alimul ghaibi wa syahadah Rabbi inni mahlubun fantashir ya qawiyyu ya matin ya. Jadi ini komplit teman-teman ya, mulai batin, mulai alam ghaib, alam syahadah ya, mengenai hati, mengenai kekuatan ya, alamu man khalaqa wa wal latiful khabir ya. Ini ini mata batin ya,
Ini biasanya saya gandeng ya teman-teman dengan asma ya Latif ya 129 kali, biasanya seperti itu amalan. Jadi kalau amalan ilmu hikmah itu ya antara satu dengan yang lain itu saling terkait ya teman-teman ya, cuma kita aja yang tidak menyadari ya. Jadi beberapa amalan ini merupakan sebuah afirmasi doa ya, yang satu channel ya, satu jurusan ya, yaitu menajamkan mata batin kita, menajamkan intuisi kita, menajamkan daya rasa kita, daya batin kita, daya sukma kita, itu kita latih ya dengan ini ya. Meskipun di sisi lain ya, di kebatinan Jawa itu tidak menggunakan mantra ya teman-teman, ada juga yang menggunakan mantra ya. Kita sebagai umat muslim ya, khususnya ya, bisa menggunakan ini teman-teman ya. Jadi kita beribadah sambil kita melatih daya batin kita, intuisi kita, daya gaib kita, feeling kita, sehingga mempunyai ketajaman yang sangat tinggi ya teman-teman. Jadi kalau orang-orang terdahulu ya, orang-orang khususnya Jawa ya, masyarakat Jawa itu setiap hari itu dia sudah melakukan olah rasa ya, olah kebatinan ya, sebelum agama datang ke bumi pertiwi ya, tanah Jawa itu mereka sudah terbiasa ya melakukan ritual-ritual yang mendekatkan diri ya kepada alam, kepada Sang Pencipta, rasa bersyukur, terus hidup yang tidak berlebihan. Itu adalah laku-laku orang Jawa, dimana laku-laku tersebut itu secara nggak langsung merupakan laku prihatin ya. Ada yang puasa weton, puasa kelahiran, tidak ada dalam agama Islam, tidak ada. Hindu, Buddha, Kristen tidak ada. Itu murni ajaran dari tanah Jawa ya teman-teman. Kenapa mereka bisa melakukan sebuah amalan ritual seperti itu? Yaitu karena daya batinnya itu ya, laku tirakatnya itu ya, sering puasa, makan seadanya ya, dan nerimo ing pandum ya, menerima takdir ya. Itulah yang sulit, yang saat ini untuk kita lakukan itu sulit. Itu tanpa amalan ya, tanpa amalan, tanpa mantra, itu zikir alam yang sangat cepat ya, untuk menajamkan mata batin, membuka mata batin, sehingga orang-orang orang-orang Jawa zaman dahulu itu peka ya, tanggap sasmito ya, kalau bahasa Jawanya, peka terhadap alam ya. Jadi misalkan mau ada bencana itu sudah tahu sebelumnya, mau ada geblok, mau ada corona kayak gini, ini sudah ada tahu seperti itu ya. Itulah fungsi ya dari mata batin kita terbuka ya, bukan melihat makhluk astral ya teman-teman ya. Makhluk astral itu tahapan yang paling rendah ya teman-teman ya, sudah pasti kelihatan ya, sudah pasti kelihatan. Tetapi jauh sesuatu yang makhluk astral sendiri yang tidak tahu, itulah yang kita harapkan ya. Seperti kita melihat masa depan kita melihat anak cucu kita, itu bisa tahu, kita bisa berkomunikasi dengan arwah ya, leluhur kita ya. Kalau untuk memanggil seperti jin, seperti tarik pusaka, itu dengan sendirinya teman-teman ya, dengan sendirinya energi-energi seperti itu akan ngikut kepada Anda. Karena apa? Dia menghormati Anda, karena power energi ya dari laku tirakat tersebut itu energinya panas ya. Kalau mereka berbuat negatif terhadap Anda, sudah otomatis terbakar seperti itu.
Jadi pada saat Anda sudah sering melakukan amalan ya, ini hanya sebuah contoh ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan ini, bisa menggunakan keilmuan yang teman-teman punya. Ini hanya sebuah contoh afirmasi ya. Pada saat teman-teman mengamalkan niat untuk membuka mata batin ya, mata batin, maka dengan sendirinya ya energi-energi teman-teman itu bisa menarik makhluk-makhluk astral yang lainnya ya, itu bisa ketarik ya. Misalkan teman-teman mau manggil ya siapa kodam, mau bodas ya, tinggal selaraskan aja energinya dengan mau bodas, Anda panggil, ndak usah pakai ritualan, ndak usah pakai memanggil ya mantra apa, ndak usah, Anda batin aja dia akan datang ya. Tandanya datang bagaimana ya, mau nggak mau teman-teman harus tahu dulu, olah rasa ya, bisa merasakan bahwasannya kodamnya itu datang, bentuknya memang seorang macan seperti itu. Tanpa teman-teman bisa merasakan ya, meskipun kodamnya datang, teman-teman tidak bisa merasakan. Makanya ya, dengan perbanyak zikir ya, zikir apapun itu ya, kenapa bisa mengundang kodam, mengundang jin ya, karena itu ketarik ya teman-teman. Ada dua faktor ya, satu ketarik karena ingin ngikut ya, kedua ingin mencoba ilmu Anda sebesar apa energi Anda ya. Jangan salah ya, orang ahli zikir kadang sering capek ya, sering sakit ya, itu karena itu teman-teman ya, karena dicoba itu pasti kan ada energinya tinggi ya, katakannya energinya sudah tinggi, pasti ada yang lebih tinggi, makhluk halus yang lebih tinggi yang menyerang Anda seperti itu. Sama dengan manusia ya teman-teman, semakin dia kaya, banyak yang dengki seperti itu loh teman-teman. Semakin dia berkuasa, banyak yang mencemooh dan sebagainya. Di dunia gaib pun juga sama seperti itu gitu. Ada strata-strata sosial ya, umurnya juga pengaruh, juga umur 100 tahun, 1000 tahun. Nah itu juga akan menentukan ya strata sosialnya seperti itu ya. Ini teman-teman afirmasi amalan ini ya, doa ya, ini ya, wirid ya. Ya Allah ya batin, ya Allah ya zahir ya batin, ya alimul ghaibi was syahadah, ya Rabbi ini mahlubun fantasir, ya qawiyyu ya matin, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nah, ini afirmasinya. Laku tirakat ya, lakukan amalan tersebut setelah sholat hajat ya. Ya namanya kita mau berhajat ya, punya tujuan. Nah, maka kita sholat dulu ya, sholat dulu, sholat hajat ya jelas ya. Nah, kita punya hajat bisa dimulai sebelum tidur ya teman-teman ya. Jadi sehabis isya itu ya, Anda sudah sholat hajat ya. Kalau bisa jam 12 malam, tapi kebanyakan kalau jam 12 malam teman-teman ketiduran biasanya ya, karena ini rentannya lama. Ambil aja yang tidak memberatkan ya, habis sholat isya langsung lanjut sholat hajat, baru baca afirmasi doa yang di atas ya. Baca amalan sebanyak 313 kali ya, masing-masing amalan tersebut ya, atau 1000 kali tahan nafas ya. Wah ini nanti teman-teman, tenaga dalam teman-teman akan sangat meningkat drastis ya teman-teman. Lakukan amalan minimal 41 hari tanpa putus ya. Ini untuk booster ya teman-teman, booster ya. Jadi kalau ibarat HP itu teman-teman beli HP pertama ya, dicas seharian full biasanya seperti itu. Akan lebih cepat lagi jika dibarengi ya dengan puasa Nabi Daud ya teman-teman. Ini yang saya rasakan ya, puasa Nabi Daud ini sangat cepat ya, untuk membuka indera keenam kita ya.
mata batin kita itu akan peka sekali teman-teman ya, dengan puasa Nabi Daud ya. Puasa Nabi Daud ini sehari puasa sehari tidak ya teman-teman ya. Jadi sehari puasa sehari tidak, ini puasa Nabi Daud. Tapi kalau puasa Nabi Daud itu ya minimal setahun ya teman-teman. Setahun itu berarti 6 bulan teman-teman puasa. Kalau setengah tahun berarti 3 bulan teman-teman puasa, karena satu hari puasa satu hari tidak. Demikian ya sedikit amalan yang bisa saya sampaikan ya, untuk menajamkan mata batin ya dengan berzikir ya teman-teman. Dengan wirid, dengan berzikir, itu bisa teman-teman lakukan ya, untuk melatih konsentrasi ya, konsentrasi antara mulut, hati, dan gerak rasa kita, sehingga kita bisa deteksi ya kejadian ya yang akan terjadi, dan bonusnya itu kita bisa melihat makhluk astral lah. Itu yang teman-teman sering ingin lakukan ya, bisa nerawang ya, bisa scan orang, karakternya orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Itu sudah otomatis teman-teman, kalau teman-teman sudah terbiasa ya melakukan wirid dan zikir ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang menyinggung teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.